Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Kita masih melanjutkan tema materi kita ini. Kita masih membahas mukadimah dari fikih muamalah maliyah, yaitu tentang beberapa sebab yang menjadikan pembuka pintu rizki. Jadi sebelum kita bicara tentang persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan muamalah sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai seorang muslim dalam rangka untuk menyongsong rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang hendaklah kita utamakan dan kita pahami adalah upaya-upaya untuk membuka pintu rezeki. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa poin ya. Yang pertama di antaranya adalah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Yang ketiga pada malam hari ini yang insya Allah akan kita kaji, ada satu bentuk amal soleh atau satu perbuatan yang juga akan menjadikan pembuka pintu rezeki. Apa itu? Adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga termasuk diantaranya adalah silaturahmi. Dua perbuatan ini adalah satu perbuatan yang akan juga menjadikan sebab pembuka pintu rezeki. Bagaimana penjelasannya? Kita kaji bersama. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man barra walidayhi tubalahu zadallahu fi umrihi." Yang artinya, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba, maka berbahagialah. Apa kebahagiaannya? Zadallahu fi umrihi, maka Allah akan menambah umurnya. Jadi ini membuka persoalan ini ya, dari terkait dengan birrul walidain ini, bahwasannya barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
kedua orang tuanya tidak bapak atau ibunya. Kalau bapaknya sudah meninggal ya tinggal ibunya, kalau ibunya yang sudah meninggal ya tinggal bapaknya. Salah satu di antara keduanya yang masih hidup kita berbakti kepadanya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tuba berbahagialah. Tuba ini merupakan salah satu kabar gembira, kabar berita gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bentuk kebahagiaannya adalah zadallahu fi umrihi, Allah akan menambah umurnya. Nah, cuman zadallahu fi umrihi ini nanti jangan diartikan sendiri-sendiri. Kalau orang berbakti kepada kedua orang tuanya terus umurnya ditambahi 100 tahun lagi, enggak begitu. Nah, Allah akan menambahkan atau memanjangkan umurnya itu nanti kita akan dapatkan beberapa penjelasan ulama terkait Allah memanjangkan umurnya ini. Ini salah satu di antaranya adalah umur mereka, umur yang berbakti kepada kedua orang tuanya ini itu nanti akan dimaksimalkan. Nah, ini bentuk pemaksimalannya itu juga terserah Allah. Dimaksimalkan itu sampai kapan ya, itu hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak mengerti menambahkan umurnya itu kemudian kalau menurut pengetahuan kita sebagai manusia ini ditambahkan sekian tahun lagi, tidak begitu. Tidak begitu. Maka oleh itu jamaah sekalian, dari hadis ini bentuk daripada kabar berita gembira dari Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka salah satu di antaranya berita gembiranya akan dipanjangkan umurnya. Kemudian sahabat Nabi SAW yaitu Salman Al-Farisi bahwasanya pernah mendengar sabda Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan doa, dan tidak ada yang bisa menambah umurnya melainkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi di sini Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan di dalam riwayat yang lain dari sahabat Salman. Beliau Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah atau qadarnya Allah, qadarnya Allah, kecuali doa. Jadi kekuatan doa ini benar-benar bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menambah umur seseorang melainkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka penting sekali kita sebagai seorang muslim ini untuk selalu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita memperhatikan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kalau kita mendengar berita-berita baik di media sosial maupun di media-media yang lain terkait dengan hubungan anak kepada orang tua, ini banyak sekali yang benar-benar kita ini sedih, prihatin gitu. Ada anak yang berani membunuh orang tuanya sendiri, ada anak yang sempat mengusir orang tuanya dari rumahnya, ada anak yang sempat mengatakan di tengah-tengah rekan-rekan kerjanya itu dia adalah pembantu saya.
Kisah-kisah ini kisah-kisah yang nyata yang pernah muncul di dalam media-media. Kalau kita jumpai orang-orang seperti ini, ternyata di dalam perjalanan kisah ini kehidupan anak ini tidak bahagia. Saya pernah baca di dalam sebuah majalah Islam ya, terbitan daripada Pondok Pesantren Taruna Al-Quran Sleman Jogja. Nama majalahnya itu Suara Quran, Suara Quran. Alhamdulillah anak saya juga lulusan di sana. Itu ada satu kisah nyata terjadi di Indonesia. Seorang anak laki-laki yang usia dewasanya ini, dia pamitan kepada orang tuanya, minta restu kepada orang tuanya, ingin pergi ke Jakarta bekerja. Direstui, didoakan sama orang tua, semoga sukses. Dipesan lagi, cuma nanti kalau kamu sudah sukses, jangan lupa kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya itu pesan gitu. Akhirnya anak ini pergilah dia di Jakarta, berusaha, dia bekerja keras, dan ternyata anak laki-laki itu menjadi orang sukses di Jakarta. Sebagai pengusaha besar, karyawannya itu banyak. Bahkan rumah tinggalnya dia saja itu dijaga oleh satpam, dan tidak mudah dan tidak sembarang orang itu bisa masuk ke rumah ini. Ya. Dalam kurun waktu sekian tahun itu orang tua ini mencari-cari berita, anak saya tidak pernah memberikan kabar beritanya. Cari-cari berita nggak ketemu-temu. Akhirnya apa? Akhirnya berusaha orang tua ini menjual sesuatu yang ada di rumahnya, menyusul ke Jakarta. Dan ceritanya itu menjual kambing, menjual hasil kebunnya untuk sanggup pergi ke Jakarta untuk mencari keberadaan anaknya. Anaknya itu masih hidup atau sudah meninggal. Intinya cuma itu orang tua. Ternyata dari alamat yang ada ketemu itu, ternyata dari alamat itu orang tua ini menemui rumah yang sangat besar, seperti hampir kayak istana, itu besar sekali. Pintu gerbangnya itu dijaga oleh satpam dengan ketat gitu. Orang tua ini nggak salah, ini alamatnya, ini alamat anak saya itu sih. Akhirnya orang tua ini mau masuk, itu diusir oleh satpam. Berkali-kali dia mencoba masuk, diusir oleh satpam. Akhirnya orang tua ini berbicara, saya orang tua yang punya rumah ini. Kalau engkau masih ingin tetap kerja di sini, nanti saya laporkan kepada anak saya. Akhirnya satpam baru mengizinkan masuk. Setelah orang tua ini masuk, kemudian diantar oleh satpamnya, ternyata di rumahnya itu sedang ada pertemuan penting para pengusaha-pengusaha, termasuk di antaranya ini anaknya, termasuk salah satu pimpinan tertinggi dari perusahaan itu, dari pengusaha itu. Nah, setelah dia masuki seperti itu, masuki ruangan itu, anaknya terkaget. Ini ibu saya dan bapak saya kok bisa datang ke sini, bagaimana dan bagaimana ceritanya sampai sini? Karena kangennya orang tua kepada anak ini, berusaha dia ingin memeluk kepada anaknya. Tapi dicegah oleh anak itu, jangan, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Coba kamu ingat-ingat, saya itu orang tua kamu. Orang tua itu ingat gitu. Saya itu bapakmu, saya ini ibumu. Tidak, saya nggak punya bapak seperti Anda, saya tidak punya ibu seperti Anda. Padahal itu teman rekan-rekan bisnisnya. Orang tua yang melahirkan dirinya, yang membesarkan dirinya, setelah dia sukses, dia tidak mengakui orang tuanya sebagai orang tua kandung. Bahkan sempat ditanya oleh salah satu rekan pengusahanya, itu siapa? Saya tidak kenal. Saya kira itu pembantu baru, katanya. Tetapi saya tidak memperkerjakan pembantu di sini orang yang sudah tua serta seperti itu. Kemudian memanggil satpamnya untuk diusir orang tuanya dari rumah. Bapak dan ibu ini pulang dalam keadaan menangis. Pulang dalam keadaan menangis. Hatinya hancur, hatinya sakit.
dia penuh dengan air mata karena perbuatan anak yang tidak mengakui orang tuanya. Akhirnya kedua orang tua ini pulang kembali ke desa secara tidak disadari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sadarkanlah putra kami ya Allah, kembalikanlah dia ke jalanmu ya Allah. Doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu yang tidak lama. Usaha anaknya itu bangkrut, habis semua hartanya itu habis, sampai rumahnya pun disita, mobilnya dijual, semuanya itu habis. Tidak tahu cerita persoalannya kenapa sampai bangkrut, sampai nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya dari penderitaan seorang anak ini dia sadar, apakah karena sebab saya tidak mengakui orang tuaku sehingga Allah mengadab aku, katanya. Akhirnya di Jakarta dia sudah nggak punya apa-apa lagi, dia pulang menemui orang tua. Orang tuanya masih sakit melihat anaknya ini, Pak. Apa yang dia lakukan oleh orang tua kepada anaknya? Katanya kamu tidak mengenal saya, katanya kamu tidak mengakui saya sebagai orang tua kamu. Kenapa kamu pulang menjumpai kami? Anaknya kemudian dia menangis bersikup meminta maaf kepada orang tuanya. Jamaah sekalian, cerita ini sebenarnya panjang, tetapi saya hanya mengambil sampai di sini. Jamaah sekalian, lantaran seorang anak di saat dia meminta restu orang tuanya untuk berusaha, orang tuanya meridhoi, orang tuanya itu mendoakan kebaikan, berhasil anak itu tempat kerja. Tapi karena pada saat dia ini kondisinya sudah tinggi, kondisinya sudah sukses, kemudian dia menyakiti hati orang tuanya dalam waktu yang tidak lama. Kekayaan yang dia kumpulkan mungkin sampai miliaran itu dalam hitungan sekejap habis, dan dia baru menyesali bahwasanya menyakiti hati orang tuanya itu menjadi sebab hancurnya ekonomi yang dimiliki oleh anaknya. Ini kisah ini saya ambil dari majalah Islam, dari Suara Quran, dari karya Pondok Santri Tahun Al-Quran. Ini menarik terkait dengan pelajaran pada malam hari ini. Jadi kesuksesan anak dalam usaha apapun dalam sekalian, jangan pernah kita ini tanpa meminta restu orang tua, minta restu sama orang tua, minta doanya kepada orang tuanya, minta doanya kepada orang tua. Itu akan menjadi pembuka pintu rezeki bagi anak, akan menjadi pembuka pintu rezeki. Dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang tuanya, terlebih di saat anaknya sudah sukses di bidang pekerjaannya. Maka kalau kita membaca dalam satu ungkapan kalimat yang sangat menarik, kalau seandainya engkau menjadikan orang tua kamu sebagai raja dan ratu, maka niscaya rezeki raja dan ratu. Tetapi kalau engkau menjadikan orang tua sebagai pembantu, maka rezekimu adalah rezeki pembantu. Coba, pentingnya kita berbakti kepada orang tua terkait dengan rezeki. Ternyata ada kaitan erat dulu, ada kaitan erat. Ada kaitan erat yang benar-benar kalau kita bersikap yang tidak baik kepada orang tua itu balasannya itu secara kontan dan tidak memerlukan waktu lama. Tidak memerlukan waktu lama. Kita menyakiti hati orang tuanya, maka tidak waktu lama Allah juga akan membalas perbuatan anak ini. Dulu pada zamannya seorang ulama Haris Al-Hafidh pernah menceritakan keadaan pada masanya. Itu ada keluarga, ada anak, ada suami atau istri atau orang tua, ada orang tua yang punya anak kecil, kira-kira seusia 10 tahun sudah ngerti, kelas 1 atau kelas 2 kan sudah ngerti, sudah SD. Nah,
kehidupan rumah tangga ini ada satu kejadian yang dilihat oleh anaknya. Apa? Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, bapaknya atau ibunya ini mengantarkan nasi dalam satu piring, kemudian beserta minumannya di sebuah gudang, ditaruh di depan pintu dibuka, kemudian nasi dan minumannya itu dimasukkan, kemudian itu ditutup lagi dari luar. Di siang harinya begitu, mengantar makanan, minuman, masukkan ke pintu, kemudian pintu dikancing lagi. Sore begitu. Suatu ketika anak yang seusia itu melihat perbuatan ibunya. Ibu, saya perhatikan ibu ini setiap pagi, siang, sore mengantar makanan di dalam gudang. Itu sebenarnya di dalam gudang itu siapa? Anak itu bertanya. Orang tua tidak bisa membohongi anaknya. Yang ada di dalam itu adalah kakek. Berarti apa? Bapaknya itu tadi. Orang tuanya si anak ini. Kakek. Bapak ibu yang melakukan kakek seperti itu. Nah, kamu jangan salah paham dulu. Kakek itu sudah pikul, kakek itu sudah nggak bisa apa-apa. Kalau nanti tidak saya turun di dalam gudang, nanti bikin kotor rumah, bikin repot orang tua dan lain sebagainya. Itu alasan orang tuanya. Anaknya pada waktu itu tidak menjawab apapun. Suatu ketika orang tuanya ini, Pak, masuk ke dalam gudangnya itu mengambil bekas piring dan gelasnya yang kotor ini. Ternyata orang tuanya ini tidak mencuci piring ini, dibuang, sekali pakai buang. Kira-kira sekarang nanti ya piring plastik gitu loh, timbangnya usai ribet gitu kan. Habis dipakai sekali saja, setelah selesai dibuang. Setelah piringnya itu mau dibuang, itu dicegah anaknya. Bu, mau di mana kan piring itu? Mau saya buang, nak. Jangan dibuang, Bu, jangan dibuang. Buat apa, nak? Pintu ini akan saya simpan. Nanti kalau ibu sudah tua, saya masukkan gudang. Ini sebagai saksinya, nanti sebagai tempat makan, sebagaimana yang ibu lakukan pada coba terjadi pada peristiwa ini pada zaman Imam Haris Al-Bakri. Makanya itu sangat besar sebab terkadang kita tidak sadar orang tua mendoakan anak-anaknya semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Itu kita tidak ngerti. Tak kala kita sebagai anak berbakti, orang tua itu ngasih api-api arahnya, maka terjadilah anak-anak itu umurnya panjang. Kemudian di mana letak kalau bersilaturahmi itu juga bisa memanjangkan umurnya? Penjelasan beliau waktu itu kalau kita bersilaturahmi itu kan bertemu dengan saudara muslim, saling tanya kabarnya, kemudian saling bercengkrama, kita bisa ketawa lepas, kita bisa ketawa. Kalau kamu ketemu sama teman-teman bisa ketawa, itu tanda engkau sehat. Kalau engkau sehat itu tanda umur panjang. Itu tak terlalu kita ingin melogikan hadis ini saja, melogikan artinya nalar hadis ini mau yang menurut ternyata bisa, ternyata benar, Pak. Hari ini kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan orang-orang yang apa, Pak, kurang pergaulan, ya, orang yang kurang pergaulan, lihat tuh, lama kelamaan manusia ngomong lah ini merah. Dan orang yang sering bersilaturahmi, dia bertemu dengan temannya, sering bercanda, sering bercengkrama, itu saling menanyakan kabar, saling mendoakannya, itu lebih sehat daripada orang yang hanya berdiam diri di rumah. Itulah silaturahmi, memanjangkan umur. Kalau kita bisa tertawa lepas, kita bisa bercengkrama, kita bisa menyampaikan permasalahan kita dengan teman-temannya, itu beban pikiran kita itu kendor, Pak. Di saat beban pikiran kita kendor, sehat kita fresh, Pak. Hari ini banyak orang-orang yang sakit karena ada masalah cuma dipendam di dalam kita.
Ditekoni ki ora ngamuk kuwi jane mikir apa to rene, mboten mikir napa-napa. Coba. Tertutup nih. Akhirnya ya itu kan tinggal-tinggal stop. Kita ingin mencerna hadis ini apa adanya. Masuk. Kemudian rezeki. Orang bersilaturahmi itu juga memudahkan rezeki bagi kita, memudahkan rezeki, menambah rezeki kita. Atau memang ya bahasanya kita tuh nggak panggil rezeki bagi kita. Silakan Pak jenengan bersilaturahmi. Dan rumah kesini kan termasuk bagian dari silaturahmi Pak. Toko ngebung sholat langsung nunggu besok rezeki toko loh. Yang dikira itu nggak rezeki. Dan jenengan jangan itu bilang-bilangnya. Itu jangan dikira ini bukan rezeki Pak. Nanti jenengan pulang dari pengajian mampir ke rumah orang seorang Waalaikumsalam mampir rezeki Pak, jangan betul Pak. Kalau rezekinya lagi longgar, sudah makan belum? Wah belum ya sebentar nih, betul. Makan nanti. Nah, jangan silaturahmi pelima loh tidak rasanya bergaya. Loh, ini ingin melogika hati saja sudah masuk gitu loh. Di luar dari pengertian hadis ini Allah yang lebih tahu, caranya Allah lebih tahu. Tapi secara kita ini mencerna apa yang ada dalam lafaz hadis itu sudah masuk. Umur kita dipanjangkan, rezeki kita dimudah. Satu bulan yang lalu itu ada cerita pengalaman saya diajak oleh teman untuk menyalurkan donasi ke daerah Semin Gunung Kidul itu ada kampung alam. Kebanyakan kampung itu adalah mantan dari agama Buddha dan yang masuk Islam, dan akhirnya terbentuk satu kampung itu 100% Muslim dan semua itu rata-rata dari orang-orang Buddha. Maka dikatakan kampung alam karena itu mayoritas itu dulu orang Buddha semua. Akhirnya ada wakil untuk membangun masjid, saya diminta untuk mencarikan donasi juga. Ada uang sedikit di antara sana, Mas tolong saya di antara kesana saya ingin ketemu langsung sama orang-orang sana, sama ingin menyalurkan bantuan tidak banyak ini, mungkin siap mobil datang ke rumah saya di antara sana. Di perjalanan itu perut itu kosong, perut itu gitu dan sopirnya jauh sadar besar ya tengok lumayan lebih buat orang tekan belum itu dia kuat. Kalau lain makdir boleh sarapan insya Allah kuat dia dapat makan saya kuat insya Allah. Masya Allah perjalanan ke arah Semin belum itu di saat perjalanan hubungan saya tekan Semin baru sampai di sini gitu cuplek kita sidik itu ada warung makan nasi padang. Mau itu ada mobil yang menghambat ini teman saya sopir ini berhenti sebentar ngabani ini kan kecogangan mobil maju langsung mundur esok sopir bingung itu lah sopir yang bawa saya itu keluar ngabani ya maju-maju ini bersatu akhirnya mobil ini dilakukan atau lebih pas gini harus lebu mobil harus melanjutkan perjalanan ini. Tunggu sebentar Mas, apa nopo? Besok dulu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu dengan nasi bungkus nasi padang. Ternyata bungkusan nasi padang. Plus wedangnya Pak, 2 bungkus. Oh ya, mulur. Soalnya sini yang mulur gitu ternyata. Niki ya kan sekedar dengan matur semua ya. Belum ngajarkan sendiri. Allah memberikan jalan itu karena punya niatan ingin silaturahmi ke sana itu. Atau silaturahmi matangnya lumpur itu. Masya Allah di perjalanan Allah memberikan rezeki. Setelah sampai makan itu di mobil ya, makan mestinya alhamdulillah berbesar. Kalau kita bersilaturahmi itu rezekinya jangan ragu-ragu. Jadi makan dulu. Makan nasi padang kan segitu. Kalau pernah ada sih ini buka dulu. Dan jangan ngerti mau menatu lah. Nasi padang itu bungkus naik. Benar, saya ketemu yang namanya Pak Anwar, pensiunan karyawan KUA.
sudah sepuh umurnya 80 tahun, nasi padang itu bungkus entek. Saya si jahe milih-milih, dia itu 3 bungkus entek. Satu merah, wetenge jane wong cilik rumah ini nang ndi saya bisa bayangin. Sangat makannya luar biasa, kuat sekali. Lanjut sampai perjalanan, sampai di kampung itu kemudian masuk di salah satu tokoh masyarakat diambil ini. Nanti kalau kasih sebentar aja ini masuk rumah dulu, pegang batu, sholat komplit. Oh silakan. Masyarakat kalau sedang Yusufah mangan selek wae sarah-sarah seleknya weteng warak toke bakso maksa. Setelah bakso itu ya senogane sing di omah ya kagetan sithik mangan sih. Bakso aku sego, Pak. Terus ya Allah. Benar-benar rezeki itu melimpah betul. Tapi kalau kita niatkan bersilaturahmi karena lillah itu benar-benar nggak usah khawatir urusan rezeki. Bahkan tak malah mau pulang saja itu kalau kita mau, Pak. Ustaz kalau menali dengan saya menali dengan itu lebih dari buku dan dasar. Pasari kasih lima jauh, bukan sang jadi open. Segini melimah betul itu. Nah, maka oleh itu dari hadis ini ya, kembali kepada hadis ini, barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, 2 amal yang disebutkan Rasulullah, 1 berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kedua bersilaturahmi. Umurnya panjang, rezekinya lancar. Maka 2 persoalan ini jangan pernah kita tinggalkan, ya. Berbakti kepada orang tua itu barangkali kita ini mau taati dalam pikiran kita, hubungannya aku berarti karena orang tua karena rezeki. Yang kita nggak bisa mutaati, yakinlah bahwa yang disabdakan Rasulullah SAW itu pasti benar. Dan Allah kalau mau memberikan rezekinya itu dengan cara yang dikehendaki Allah dan kita nggak ngerti. Ya seperti tadi kita nggak ngerti. Ngerti kok jadi masalah kaya mulai, kita mau kaya mulai ternyata malah harus begini. Maka di sini perlu kita yakini terkait dengan masalah ini ya. Kemudian jemaah sekalian, lah berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada ayat pada pertemuan yang lalu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, nikmatilah karena aku tambah. Tapi kalau mau kufur, ketahuilah ada usaha abadi. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yaskuruni yaskurkum kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang. Ini disejajarkan oleh Allah dalam ayat itu loh. Bersyukur kepada kedua orang tuanya itu berbakti loh. Yang menyuruh Allah nggak baik-baik lah. Yang menyuruh Allah kita ini bersyukur kepada orang tuanya gitu. Yang menyuruh Allah menyuruh meminta kita agar supaya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Kalau Allah menyuruh begitu, maka kalau kita menunaikannya, melaksanakannya, pasti dibalik perbuatan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada manfaat besar. Pasti ada manfaat besar. Tidak ada suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikerjakan bagi hambanya dan dia mengerjakan dengan penuh keikhlasannya, kemudian hamba tidak mendapatkan apa-apa, itu tidak akan mungkin. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar di saat kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Sholat tepat waktu itu jangan dianggap cuma jangan dianggap kita berbagai soal anak di balik itu pasti ada sesuatu yang besar bagi kita. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua itu juga demikian. Maka kembali kepada penjelasan awal bahwasanya orang-orang yang mereka ini berbakti kepada kedua orang tuanya dan kemudian dia bersilaturahmi gitu ya.
maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melapangkan rezekinya, akan memudahkan rezekinya. Itu di dalam penjelasan di dalam penulis ini beliau mengatakan bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa kata, termasuk umur kalian panjang itu termasuk bagian dari rezeki. Dijelaskan umur itu masuk rezeki. Ya. Maka kalau hari ini umur kita sampai 50 tahun, saya sudah 50 tahun, alhamdulillah itu rezeki, Pak. Ada yang baru 6 bulan itu di dunia mati. Ada yang baru dia senang-senangnya, dia masih belum balik, dia remaja baru SD kelas 6, kelas 5 ya kemarin di SD, ada salah meninggal dunia. Ada yang baru usia SMP, baru senang-senangnya dia berteman, meninggal dunia. Kita diberikan umur yang panjang sampai sekian tahun, sampai lama, itu merupakan salah satu rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita mensikapi rezeki itu jangan cuma diartikan berupa uang. Dodolan yang orang itu babi itu jadikan dodolan Rasulullah. Ya. Ada orang yang dodolan itu gemermung, ya Allah, aku dodolan aku esok masih menghasal untuk ayo sitok-sitok gitu, gemermung gitu. Ternyata setelah dia memperhatikan di balik orang yang kehidupannya lebih susah, dia masih sempat mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Aku sampai sekarang ya burung payon yang dagang aku butuh. Ya, jadi seperti pakai calumak gitu. Kalau di Jawa Kiri kemarin itu cerita anak saya, atau dodolan sego goreng siap-siap itu, mie goreng macam-macam siap-siap, maghrib mangkat itu udah terus masak bumi dan zombie. Orang kepayun belas akhirnya digomongin dipangan bareng. Ya alhamdulillah, pakai mangan sego goreng, mangan bakmi goreng yang salah satu kuwi. Wis aku masak wis papat dicoba pangan bareng-bareng. Ternyata bisa melihat di sisi lain mereka masih alhamdulillah. Cerita orang ini, saya sehari nggak kepakai dagangan saya masih utuh, tapi masih bisa saya bawa pulang, masih bisa dimakan sekeluarga. Itu sebelah juga jualan hampir mirip sama saya. Burung kepayang, gerobaknya ketabrak kendaraan, dagangan itu pakai orang dijoli di sana. Nah, ternyata dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mensikapi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan hanya dipandang harta, jangan dipandang dengan uang saja. Badan kita sehat, umur kita panjang, itu termasuk bagian rezeki. Pulang sampai ke rumah, istri menyambut kita dengan senyuman, itu rezeki, Pak. Aku pikir begitu aja. Jangan duit itu kan, bojone jangan pernah perlu. Seneng banget. Ya kan duit itu kayak berarti seneng Pak, dokternya bojone jangan pernah perlu. Tapi berbeda tatkala kita nggak punya uang, istri kita itu ramah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senyumnya yang manis. Silakan duduk mas, kita ditokti, udah dipijeti, itu rezeki ngapain duit. Jangan dikira kalau kita punya rezeki apa istri yang seperti itu bukan rezeki, itu rezeki. Anak-anak kita itu nurut, masuk ke pesantren nurut, dia sampai lulus, didapat tugas di luar Jawa dia berangkat nurut. Itu yang perlu kita banggakan dan ini adalah sebuah rezeki yang sangat mahal. Nah, pernah suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW itu ada seorang laki-laki cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta, orang tua saya itu menginginkan hartaku, sementara saya ini tidak mau ingin memberikan hartaku kepada orang tuaku gitu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki itu, anta wa maluka libika, kamu dan harta kamu itu milik bapak, artinya milik orang tua kamu. Kamu jangan seperti itu gitu. Kamu jangan seperti itu. Ternyata apa
yang dikatakan Rasulullah SAW itu dimaknai bahwasanya anak laki-laki yang bekerja ini adalah milik orang tuanya, dan apa yang dihasilkan dari anak laki-laki ini itu adalah milik orang tuanya juga, milik orang tuanya juga. Maka kalau seandainya bapak jenengan dalam jenengan pengen wedangan kan duit rokok kantongan jenengan jipuk duwite jenengan nutuk wedan ampun dilok dimalik. Oh bapak nyolong duitku, jangan hati-hati berbicara. Jenengan kalau berdua jenengan itu baik wong tua jenengan. Itu yang jarang kita pahami itu seperti itu. Kita adalah orang terdapat dan harta kita ini milik bapak kita, milik orang tua kita. Orang tua kita nggak punya apa-apa, mengambil apa yang kita punya itu biarkan. Itu miliknya. Nggak usah dilok, silahkan. Kalau perlu mandikan dalil betah pinter kok bu ya sabune ya kira itu pendetik udah jangan pelit-pelit dengan orang tua, apalagi kalau sampai orang tua mengambil sesuatu milik jenengan itu sampai dikatakan bapak nyolong bapak maling. Hati-hati kepada orang tua ya. Maka nanti bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk salah satu harta yang paling berharga bagi kalian adalah anak-anak kalian sendiri, karena anak-anak itu adalah salah satu hasil daripada usaha kalian sebagai orang tua. Anak-anak belum menghasilkan uang, tetapi anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang nurut, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, itu adalah hasil dari pendidikan kalian, dan itu adalah harta yang berharga, lebih mahal daripada berlian yang dijual. Kita punya anak-anak yang bisa dibilang hafid Quran, itu subhanallah, itu apa yang sangat luar biasa itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga bagian dari rizki gitu. Itu juga bagian dari rezeki yang harusnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan tinggal sedikit kita selesaikan. Kemudian Rasulullah SAW sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'intahu. Seorang anak tidaklah bisa membalas orang tuanya kecuali mendapatinya dijadikan sebagai seorang budak, lalu dia atau anak itu membeli dan membebaskannya. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali berarti apa? Hanya satu-satunya kalian bisa membalas jasa orang tuanya kalau seandainya orang tua kamu menjadi seorang budak, kemudian kau beli dan engkau bebaskan. Itu baru engkau bisa membalas jasa orang tua. Kita mungkin tidak orang tua kita itu menunggu jadi budak. Dan kalau seandainya benar-benar jadi budak, berapapun yang dia jual dengan harga berapapun kita bisa membelinya dan membebaskannya, itu baru kita bisa dibilang bisa membalas jasa orang tua. Sedangkan kalau itu tidak mungkin, berarti kita tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Kalau cuma bisa nunggu sarapan suruh mau soalnya wah wis hebat banget itu ya. Belum Pak. Dulu waktu saya masih ngaji loh, waktu masih ngaji itu Ustaz saya pernah cerita, ya juga menceritakan menjelaskan tentang biru walidain. Itu Ustaz saya itu cerita begini, contoh anak yang berbakti itu begini, engkau bisa membeli motor baru, kemudian motor baru itu kamu bawa berkunjung ke orang tua. Orang tua kamu itu menanyakan kepada kamu sebagai anaknya, nah, ini motor kamu, ini motormu, ini Pak, tapi loh, larang mesti kali. Mungkin lah bapak kan sobek, ya belum mah, motor kamu
lagi ya sering yang nonton motor ini kita berjalan kalau tak langkah bincang kalau tak buka semuanya menjelaskan bagi kepada orang tua itu sampai begitu Pak itu jenengan silaturahmi berkunjung orang tua bawa motor anyar motor jenengan anyar sing lagi bae jenengan bayar bapak jenengan seneng karo motornya nek iya Pak terus jenengan sama tuh itu bentuk bakti pada orang tua itu sampai seperti itu jelaskannya Pak baru-baru orang tua bukan yang motor gitu masalahpun jika itu rangkung di tengoknya baik maka itu hendaklah coba kita praktekkan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua itu seperti itu. Bahkan kalau seandainya jangankan sepeda motor seandainya rumah yang kita bangun dengan biaya sampai miliaran rupiah kemudian orang tua kita itu menginginkan rumah itu pengen mangan itu monggo jenengan bertemu rumah kita tumbas oleh sebagai bentuk baktinya kepada orang tua itu sama seperti itu menunjukkan bentuk pengorbanan kita kepada orang tuanya menyenangkan hati orang tuanya sama seperti itu. Nah kan kalau saya menjelaskan anak-anak remaja itu di tempat saya ada kajian remaja ada tema biru walidain juga itu saya menjelaskan begitu kamu jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kalau seandainya orang tua kamu itu 2 tambah 2 10 jangan disamakan betul kan saya sampai memberikan pelajaran seperti itu apa yang wong tuamu ngomong loro tambah loro kok 10 itu kok salah nih wong tuamu loro mati dan loro mati berarti kok telah berdosa pada orang tua betul kan apa yang dikatakan orang tua saya jelasin sama seperti itu artinya apa? Benar-benar kita berhati-hati sekali kepada orang tua jangan sampai kita menyakiti hati orang tua apalagi sampai orang tua itu meneteskan air mata karena perbuatan kita bahaya sekali maka untuk itu terkait dengan tema materi kita terkait dengan masalah rezeki maka birrul walidain berbakti kepada orang tua ini ternyata menjadi pembuka pintu rezeki apapun usaha kita entah itu guru selalu minta ridho kepada orang tua berjualan silahkan orang tua masih ada minta ridho kepada orang tuanya minta doanya apapun pekerjaannya jangan pernah kita ini tidak pernah minta ridho kepada orang tua datang pegang tangannya cium tangannya minta doanya pamitan tak dalam mau pergi tak dalam mau bekerja lakukan itu nah dari saya usaha kita, pekerjaan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Sudah masuk waktu sholat isya, mudah-mudahan poin yang ketiga sudah bisa kita pahami. Nanti poin apa lagi yang sekiranya bisa membuka pintu rezeki kita semuanya. Nanti setelah kita usai kita perlu mengkaji tentang bagaimana Islam berusaha tentang muamalah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan yang kami maafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.